Jadi sekarang jam 1 kurang, aku udah mulai siap-siap dari jam 12 mulai sholat jam 12 lebih ya. Nah, aku mau mulai jalan-jalan, tapi ini beneran jalan-jalannya tuh jalan terus nih bawa tumbler. And what I had with this tumbler is because ini tuh bocor. Jadi kalau lu taruh tas tuh basah. Aku udah pernah sekitar 2 atau 3 kali. Nah, sedangkan tumbler bilauku yang satunya itu ketinggalan di Bekasi. 2 hari lagi aku bakal ngambil tumbler itu, soalnya ya aku mau ke Bekasi aja sih. Terus sekarang gue harus jalan di tengah terik jam 1 siang kayak gini, bawa payung juga, bawa kipas portable di kantong gitu, intinya gitu deh. Paling habis ini tak masukin sih gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu terik sih, soalnya di bawah pohon kayak gini. Cuman ya udah nggak apa-apa daripada nanti masukin lagi, jadi sekarang yang dipakai deh. Ini mungkin berjalan sekitar 1,3 kiloan. Lumayan sih sebenarnya, cuman ya udah. Botolku udah tak masukin. Aku juga bawa telur rebus, karena kan nggak boleh bawa makanan kan di sana. Ya udah deh, gitu aja. Sekarang aku nggak tahu lagi di kilometer berapa, cuman sekarang udah nyampe di ini, salah satu ikonnya UI. Ini nggak tahu danau apa di tengah sana, itu yang kayak rumput-rumput hijau itu, bentuknya Makara. Kemarin waktu aku jalan sore, aku juga lewatin sini. Nggak tahu berapa meter lagi, cuman ya gini, gue tunjukin ya, airnya danau tuh semuanya kayak gini, kayak hijau banget gitu. Tadi jalan dari sana, sekarang mau ke sana, mau ke stasiun. Jauh nggak Kak? Kalau dibilang jauh apa enggak ya jauh, cuman nih aku pakai payung dan juga bawa kipas, jadi ya dinikmati aja perjalanannya sambil romantisasi. Tuh gini deh, di depan ada orang, jadi aku mau matiin videonya. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya udah terdengar suara stasiun. Bentar lagi kita bakal nyampe di stasiun. Gue udah bisa lihat JPO nya dan aman. Dan ini ada gerbang, itu adalah gerbang menuju UI sih sebenarnya. Oh ya, dan tadi tuh ada orang yang tanya sama aku tempat makan, dan itu di sekitaran ikonnya yang ada danau yang gue kasih tahu tadi kan. Kayak itu jauh dari mana-mana, orang gila doang yang jalan ke situ. Orang gila doang yang jalan, paling deket tuh ke mana ya? Ke Velfest. Nah, tapi Velfest itu cukup jauh juga karena kan melewati Mehwa ya. Dan itu lumayan. Menurutku Velfest tuh cukup deket sama asrama coy. Dan wow, gila. Kalau dia sampai beneran mau jalan, menurutku kayak gila. Tapi dia akhirnya balik sih. Gue tadi gak sengaja lihat di belakang, dan nih udah kelihatan apart-apart ya. Udah nyampe, meskipun ketiakku sekarang basah, tapi untungnya gue bawa parfum. Sekarang gue lagi ada di Tebet atau apa nggak tahu lah, intinya ini udah deket kayak gini. Tadi habis naik Mikrotrans atau apa ya namanya, dibantuin sama orang juga tadi, sama mas-mas. Alhamdulillah masih baik. Terus sekarang mau jalan. This is part of Jakarta maybe ya. Sudah seperti ini deh, lagi mau jalan menuju apa namanya ya, itunya lah pokoknya.
Jadi sekarang kita lagi ada di perpustakaan dan gak tahu sih ini kayaknya museumnya. Nah ini ini ada berbagai koleksi aja. Sebenarnya aku nggak tahu posisi perpustakaannya di mana, makanya asal masuk aja. Jadi ini kayaknya gambarnya perpustakaan. Terus sabar no. Iki sik ngevlog kok, Cak. Iki ngevideo. Ini kayak sastra gitu deh. Boleh di video gak yo? Habis kadung. Ini mesin tik zaman dulu. Gak tahu ini apa. Ya Allah, perpustakaannya ramai banget, gila. Terus ini ada gini. Selamat membaca. Oke. Ini dimensi selanjutnya. Oh, ini ada pemimpin Jakarta dari masa ke masa. Ini ada Presiden Jokowi. Harusnya sih di sini ada wifi-nya sih mungkin. Oke. Dan di situ ada perpustakaannya sekian. Nah, gara-gara tadi sebenarnya udah mau keluar kok. Ternyata toiletnya di dalam. Ini aku mau pakai headset jadi mepet-mepet aja. Jadi ini main ke lantai 8, ternyata ada ini yang di sini kayak tentang Jakarta gitu. Abang none mungkin. Oh, dia ini pakaian yang none gitu. Jadi di sini tuh wangi. Menurutku wangi ya. Oh ya, pantas ada ini. Ini ya, lagi nyembur, jadi emang harum banget. Ini kayak tentang kejakartaan gitu. Itu ada monumen selamat datang. Ini ada budaya gini. Jujur menurutku terlalu wangi, kayak sangat nyemprot banget. Aku mau sholat dulu. Ini cukup estetik. Kayak cukup stylish gitu deh. Gue mau cerita nih, gue habis sedih banget. Gue habis melakukan kesalahan kok ya. Gue mau nangis rasanya, tapi ya udahlah. Semoga rezeki gue diganti dengan yang lebih baik. Emang takdirnya abangnya, emang rezekinya abangnya. Kalau gak ada gue mungkin uang setoran abangnya nggak cukup. Jadi gini, gue kan jadi gue itu menghindari buat naik Metro Trans. Soalnya Metro Trans kan bayar kan, dia bayar 3,5 lah. Gue niatnya mau naik Jaklingko, soalnya Jaklingko kan gratis. Nah, gue kasihan kayak ada abang, gue udah tahu kalau itu bayar. Ntar aja deh ceritanya waktu sampai. Sekarang lagi ada di kereta, cuman moodku udah lebih kebangun sedikit lah. Jadi gini, tadi waktu gue datang kan udah ada si Metro Trans kan. Gue niatnya naik Jaklingko nih. Gue kan masih anak baru kan. Gue mikir kayak nggak usah lah, naik Jaklingko aja. Akhirnya ngehemat 3.500 kan.
Terus ya udah Metro Transjam pergi, terus ada angkot lagi, gue tahu ini angkot bayar, terus gue diemin aja soalnya gue ada orang lagi, ada temen lah, dia juga cuek, ya gue cuekin dong. Terus ada lagi, nah ini dia minggir sampai kayak hampir ketabrak gitu, intinya diklakson lah. Akhirnya aku ngerasa nggak enak kan, ya udah deh naik aja. Nah gue ngehindari 3.500, ternyata gue malah nge-spend 5.000 coy buat angkot, kayak sedih banget. Tapi gue mikir kayak, oh ya itu rezekinya abangnya loh buat setoran, kalau aku nggak naik ya abangnya mau makan gimana. Nah nggak lama dari itu di belakang ada Jaklingko yang 48A, dimana itu kayak ke arah stasiun gitu. Gue kayak ngerasa langsung sedih gitu deh. Jadi udah, jadi hari ini aku nge-spend, harusnya nge-spend 6.000, jadi nge-spend 8 tambah 3 11. Jadi aku harus nge-spend 11, tapi ya udahlah, aku cuma berdoa kepada Allah semoga hatiku diberi keikhlasan, karena mau bagaimanapun kan itu cara Allah buat ngasih rezeki ke abangnya kan. Ya semoga hatiku segera diberi keikhlasan. Gue cuma minta itu aja sih, karena kayak nyesek sih, jelas nyesek, cuman sekarang moodku agak lebih baik dikit. Gue aja pokoknya gue gak boleh naik ojek sih, karena kalau gue sampai naik ojek berarti spending gue lebih mahal lagi. Gue berarti nge-spend 21.000, kayak dengan gue belajar yang gak terlalu produktif, karena emang gak terlalu produktif, makanya menurutku kayak gak worth it gitu nge-spend 21.000. Untung ini 11.000, jadi ya semoga aja aku jalan aja deh gitu deh. Sekarang udah sampai di UI, kapan lagi gua maghrib kayak gini jalan nih akibat hari Minggu nih nggak ada pikun. Masih ada rasa sedih, cuman lebih ke ya udahlah ya, mau gimana lagi ya, rezeki abangnya kok, abangnya juga deserve buat dapetin itu dengan segala usahanya gitu deh.